Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda semuanya? Selamat berjumpa kembali di program matrikulasi Institut Ibu Profesional. Kali ini kita memasuki sesi yang keempat. Kita akan belajar bagaimana mendidik anak-anak kita dengan kekuatan fitrah. Bunda, selama ini kita sudah belajar memahami bahwa salah satu misi kita melahirkan generasi-generasi di muka bumi ini adalah untuk kembali membangun peradaban dari dalam rumah kita. Maka Bunda tentunya sudah mulai melihat dengan jelas ilmu-ilmu apa saja yang harus kita kuasai setahap demi setahap. Maka tugas Bunda saat ini adalah menentukan prioritas ilmu. Apa saja yang akan Anda pelajari di tahap awal ini. Setelah itu Bunda pelajari satu persatu. Setelah dipelajari satu persatu, maka Bunda belajar untuk mengamalkannya satu persatu juga. Seperti yang kita sering bicarakan di Institut Ibu Profesional, ada satu istilah yang bernama one bite at a time. Satu gigitan ditelan, satu gigitan ditelan. Maka demikianlah cara kita mempelajari ilmu-ilmu dalam mendidik anak-anak ini. Bukan orang lain yang bisa menentukan tahapan ilmu ini. Hanya Bunda sendirilah yang paham tentang apa yang harus Bunda ambil sebagai prioritas ilmunya. Apakah ini mudah? Tentu saja tidak. Tapi kita bisa membuatnya menjadi menyenangkan. Maka jadilah diri Anda sendiri. Jangan hiraukan omongan orang lain. Jangan silau terhadap kesuksesan orang lain. Karena mereka yang Anda anggap sukses hari ini selalu memulai perjalanan hidupnya dari kilometer 0. Maka tugas Bunda sekarang adalah menetapkan kilometer 0 perjalanan Anda saat ini tanpa rasa galau. Mungkin kita bisa lihat, bisa kupas apa saja sih sebenarnya yang membuat kita galau selama ini. Yang pertama adalah kita jarang untuk mulai menemukan misi hidup kita sebagai individu dan misi keluarga kita sebagai komunitas terkecil kita. Sehingga yang terjadi adalah kita mempelajari semua ilmu secara membabi buta dan bahkan mungkin di antara kita ada yang tidak mempraktekannya sama sekali. Di samping itu kalau ada seminar, kemudian majelis ilmu offline maupun online, kita juga mengikuti semuanya berbasiskan rasa kekhawatiran sebenarnya akan ketertinggalan ilmu kekinian terhadap pendidikan anak ini. Maka Bunda tenang saja. Apabila kita sudah bisa menentukan prioritas ini satu persatu, mempraktekannya, daftar ilmu sudah kita buat, kemudian kita bisa mempraktekannya satu persatu, maka kita bisa menerapkannya dalam pola pendidikan anak-anak kita. Selama ini kita bingung, kita heboh, memaksakan anak-anak kita untuk menguasai semua materi yang ada. Kita lebih cenderung menerapkan pada apa yang harus dipelajari anak-anak daripada untuk apa anak-anak mempelajari materi-materi tersebut. Sehingga yang ada kita kebingungan sendiri. Maka tugas kita hanya satu, ada satu hal sebenarnya, pola pendidikan yang tidak akan pernah lekang oleh zaman, yaitu pendidikan dengan menguatkan fitrah anak-anak kita. Maka bagaimana tahapannya? Yang pertama adalah bersihkan hati nurani kita. Karena inilah kekuatan pondasi pertama kita untuk mendidik anak. Yang kedua adalah gunakan mata fisik dan mata hati kita untuk melihat perkembangan anak-anak. Jangan pasrahkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, pahami fitrah anak-anak kita. Mulai dari fitrah ilahiyahnya, fitrah belajarnya, fitrah bakatnya, fitrah perkembangannya dengan sangat baik. Dan keempat, temani anak-anak kita. Seperti para petani-petani organik yang menemani tanaman-tanaman itu tumbuh tanpa harus menggegasnya. Maka inilah tugas kita. Sejatinya pendidikan itu adalah bukan proses menjejalkan. Pendidikan itu bukan proses mengisi. Pendidikan itu bukan proses untuk memaksakan sesuatu dari luar. Pendidikan itu sejatinya adalah proses untuk membangkitkan, proses untuk menyadarkan segala potensi fitrah yang ada pada anak kita. Sebuah riset pendidikan mengatakan bahwa semakin kita ingin
mengintervensi pendidikan anak-anak kita, semakin kita ingin terlibat untuk menjejalkan segala macam materi yang ada di dalam pendidikan anak-anak kita, maka semakin pendidikan tersebut tidak berjalan alamiah dan bahkan cenderung merusak fitrah anak. Maka Bunda, rileks dan santailah dalam mendidik anak-anak. Tenang, Anda yakin dengan kemampuan fitrah Anda. Lebih penting mana antara membuat anak-anak menjadi bergairah dan bernalar dibandingkan dengan menjejali semua mata pelajarannya? Lebih penting mana menurut Bunda? Membuat anak-anak ini cinta dengan buku, cinta dengan belajar, dibandingkan dengan menggegas mereka untuk bisa cepat-cepat membaca. Maka ketika anak-anak sudah cinta, ketika anak-anak sudah ridho, dan ketika anak-anak sudah bergairah dalam belajar, maka belajar itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, dan anak-anak kita bisa menjadi pembelajar seumur hidupnya secara mandiri. Maka semangat menemani anak-anak, kuatkan fitrah mereka agar mereka menjadi bersemangat dalam proses belajarnya. Terima kasih, salam Ibu Profesional.